Hai semuanya, jadi di presentasi kali ini aku bakal bahas tentang troubleshooting proses. Kenapa sih topik ini penting? Karena dalam dunia teknologi, masalah itu pasti muncul, entah itu komputer error, software nggak jalan, atau perangkat yang tiba-tiba bermasalah. Makanya, kita perlu cara yang terstruktur buat menyelesaikan masalah tersebut dengan cepat dan tepat. Nah, di presentasi ini, aku bakal kasih overview tentang beberapa poin penting dalam troubleshooting, mulai dari introduction to troubleshooting, lalu kita masuk ke langkah-langkah proses troubleshooting seperti troubleshooting process steps, identify the problem, establish a theory of probable cause, test the theory to determine the cause, establish a plan of action to resolve the problem and implement the solutions, verify the functionality and applicable, implement preventive measures, and the last, document findings, action, and outcomes. Oke, kita lanjut yang pertama, yaitu introduction to troubleshooting. Troubleshooting adalah proses sistematis untuk menemukan dan menyelesaikan masalah pada komputer atau komponen lainnya. Proses ini membutuhkan pendekatan yang logis melalui pengumpulan informasi, pengujian, dan analisis. Kemampuan troubleshooting akan meningkat seiring pengalaman. Sebelum melakukan troubleshooting, teknisi harus memastikan keamanan data pengguna. Hal ini penting karena beberapa tindakan perbaikan dapat menyebabkan kehilangan data. Backup diperlukan sebagai salinan data yang disimpan di perangkat lain atau cloud. Teknisi harus memverifikasi tanggal terakhir backup, isi backup, kondisi data, serta ketersediaan media pemulihan. Jika backup tidak tersedia dan tidak dapat dibuat, pengguna harus menandatangani Reliability Release Form sebagai izin untuk melanjutkan pekerjaan dan pelepasan tanggung jawab atas risiko kehilangan data. Yang kedua yaitu troubleshooting process steps. Troubleshooting dilakukan melalui 6 langkah utama. Identify the problem, mengumpulkan informasi untuk mengetahui masalah yang terjadi. Establish a theory of probable cause, membuat dugaan penyebab yang paling mungkin. Test the theory, menguji dugaan tersebut untuk memastikan sumber bermasalah. Establish a plan of action and implement the solution, menentukan solusi yang tepat dan menerapkannya. Verify full system functionality, memastikan sistem kembali berfungsi normal dan menerapkan pencegahan bila perlu. Document findings and actions, mencatat hasil diagnosis, tindakan, dan solusi untuk referensi di masa depan. Oke, kita lanjut ke identify the problem. Tahap awal troubleshooting adalah mengumpulkan informasi dari customer dan komputer. Gunakan komunikasi yang baik, tanya dengan jelas, hindari istilah teknis, jangan menyalahkan atau merendahkan customer. Kumpulkan data seperti identitas customer, deskripsi masalah, sistem operasi, model perangkat, dan lingkungan kerja. Periksa indikator awal seperti post messages, LED status, error message, and beep codes. Kita lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu establish a theory of probable cause. Saat troubleshooting, buat daftar kemungkinan penyebab mulai dari yang paling sederhana hingga yang kompleks. Fokus pada masalah yang paling umum dan mudah dicek terlebih dahulu. Jika perlu, gunakan log atau riset tambahan. Setelah daftar dibuat, uji setiap kemungkinan penyebab. Contoh penyebab umum, perangkat belum dinyalakan, saklar outlet atau surge protector mati, kabel eksternal longgar, media di drive tidak bisa di-boot, urusan boot di BIOS salah. Setelah itu, mari kita lanjut ke test the theory to determine the cause. Untuk menemukan penyebab dari masalah, uji setiap teori penyebab secara berurutan, dimulai dari yang paling mudah dan cepat. Setelah teori terbukti benar, tentukan langkah perbaikannya. Jika semua teori gagal, buat teori baru. Bila masih tidak menemukan penyebabnya, eskalasi kepada teknisi yang lebih berpengalaman dan dokumentasikan seluruh langkah yang telah dilakukan. Contoh pengecekan dasar pada perangkat yang tidak bisa boot, pastikan perangkat menyala, pastikan saklar outlet dan surge protector aktif, pastikan kabel eksternal tersambung dengan benar, pastikan drive yang dituju bisa digunakan untuk boot, periksa urutan boot di BIOS. Ringkasan work order atau contoh dokumentasi. Perusahaan, Cisco System INC, masalah laptop tidak bisa di-boot, informasi pendukung, tidak ada software atau sistem operasi baru yang dipasang, tidak ada peripheral tambahan, upaya perbaikan yang sudah dicoba, mengganti adaptor AC, dan memasang ulang baterai.
Establish a plan of action to resolve the problem and implement the solution. Setelah menemukan penyebab pasti masalah, buat rencana tindakan untuk memperbaiki masalah. Lakukan solusi tersebut. Jika solusi cepat berhasil, cek apakah sistem sudah berfungsi sepenuhnya. Terapkan tindakan pencegahan jika diperlukan. Jika solusi tidak berhasil, lakukan riset ulang dan kembali ke step 2 untuk membuat teori baru. Hal yang perlu diingat, selalu perhatikan kebijakan dan prosedur perusahaan sebelum membuat perubahan. Setelah menentukan rencana tindakan, lakukan riset solusi dari berbagai sumber. Pecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Prioritaskan solusi yang paling mudah dan cepat diterapkan. Coba solusi satu persatu. Jika solusi tidak berhasil, batalkan perubahan, lalu coba solusi lain sampai menemukan yang tepat. Sumber riset yang dapat digunakan: helpdesk repair logs, teknisi lain, FAQ pabrikan, website teknis, newsgroup, buku atau manual komputer, manual perangkat, forum online, pencarian internet. Jika semua solusi gagal, lakukan riset lanjutan untuk menemukan langkah berikutnya. Yang ketujuh yaitu verify functionality and if applicable implement preventive measures. Setelah perbaikan dilakukan, pastikan seluruh sistem bekerja dengan benar. Tujuannya untuk memastikan masalah utama sudah benar-benar teratasi dan tidak muncul masalah baru setelah perbaikan. Jika memungkinkan, minta pelanggan ikut mengecek fungsionalitas sistem. Hal yang dicek: restart komputer, pastikan beberapa aplikasi berjalan normal, cek koneksi jaringan dan internet, coba print dokumen dari salah satu aplikasi, pastikan semua perangkat yang terhubung bekerja normal, pastikan tidak ada pesan error. Kalau perlu, terapkan langkah pencegahan agar masalah tidak terjadi lagi. Jadi kita lanjut yang ke-8 yaitu Documents Findings, Action, and Outcomes. Setelah perbaikan selesai, jelaskan solusi yang dilakukan kepada pelanggan. Minta pelanggan memastikan masalah sudah benar-benar teratasi, berikan semua dokumen yang diperlukan kepada pelanggan, catat langkah-langkah perbaikan, komponen yang digunakan, dan waktu yang dibutuhkan dalam work order atau jurnal teknisi, dan selesai. Jadi, summary troubleshooting process yaitu adalah metode atau langkah terstruktur yang digunakan untuk menemukan dan menyelesaikan masalah pada perangkat atau sistem teknologi. Proses ini penting supaya kita bisa memperbaiki masalah dengan cara yang lebih tepat, lebih cepat, dan gak asal coba-coba. Proses troubleshooting dimulai dari tahap identify the problem, yaitu mengidentifikasi masalah yang terjadi. Di tahap ini, kita harus mengumpulkan informasi sebanyak mungkin, misalnya melalui pesan error, gejala kerusakan, atau keterangan dari pengguna. Semakin jelas kita memahami masalah di awal, semakin mudah langkah selanjutnya. Setelah itu, kita masuk ke tahap establish a probable cause, yaitu menentukan kemungkinan penyebab masalah. Di sini, kita mulai menganalisis informasi yang sudah dikumpulkan dan memikirkan apa faktor yang paling mungkin menjadi penyebabnya. Lalu, kita lanjut ke test the theory. Di bagian ini, dugaan menjadi penyebab tadi diuji. Kalau teori pertama nggak sesuai, kita lanjut ke teori lain sampai penyebab yang sebenarnya ditemukan. Kalau penyebab sudah jelas, masuk ke tahap determine the cause. Ini adalah momen ketika kita sudah yakin akar masalahnya di mana. Berikutnya, kita perlu ke establish a plan of action and implement the solution. Artinya, kita merencanakan solusi yang tepat dan menerapkannya. Solusi ini bisa berupa memperbaiki konfigurasi, mengganti komponen, melakukan update, atau tindakan teknis lainnya. Setelah solusi diterapkan, kita harus verify full functionality, yaitu memastikan perangkat atau sistem sudah bekerja normal lagi. Tahap ini penting untuk memastikan bahwa masalah sudah benar-benar selesai dan tidak menimbulkan dampak lain. Nah, selanjutnya ada bagian preventive measures, yaitu tindakan pencegahan agar masalah serupa tidak terulang lagi di masa depan. Ini bisa berupa update sistem, backup rutin, peningkatan keamanan, atau memberikan panduan penggunaan kepada user. Terakhir, proses troubleshooting ditutup dengan documentation. Semua temuan penyebab, langkah yang dilakukan, dan hasil akhirnya dicatat. Dokumentasi ini penting supaya kalau suatu saat masalah yang sama muncul lagi, kita punya referensi dan nggak perlu mulai dari awal. Jadi, secara keseluruhan, troubleshooting proses bukan hanya memperbaiki sesuatu yang rusak, tapi juga memahami penyebabnya, mencari solusi yang tepat, mencegah masalah berulang, dan menyimpan catatan prosesnya. Dengan langkah yang terstruktur, troubleshooting bisa dilakukan secara lebih profesional, efisien, dan hasilnya lebih maksimal. Jadi, dari penjelasan tadi, bisa kita simpulkan
kalau troubleshooting proses ini bukan cuma sekedar memperbaiki masalah yang muncul, tetapi juga tentang memahami proses secara menyeluruh, mulai dari mengidentifikasi masalah, mencari penyebabnya, menguji teori, menaruhkan solusi, sampai memastikan semuanya kembali berjalan normal. Sekian penjelasan dari aku tentang troubleshooting proses. Semoga materi ini bisa membantu kamu memahami alurnya dengan lebih gampang dan bisa diaplikasikan dalam praktik ke depannya. Sekian, terima kasih.